Oke Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang bernama Nadine dari Jawa Tengah. Halo Nadine. Nah jadi Wak, kisah menyeramkan sekaligus memilukan ini dialami oleh temannya si Nadine yang kita sebut aja namanya Manda Wak ya. Nah kejadian ini terjadi pada tahun 2016 lalu sewaktu Nadine ini memasuki bangku SMA pada saat melakukan MOS atau masa orientasi siswa. Nah rangkaian kegiatan MOS ini Wak, salah satunya adalah perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang memang dilaksanakan di sebuah hutan di Jawa Tengah. Sebenarnya lokasi yang akan dipakai buat kemah ini bukan hutan yang angker, hutan yang kayak gimana, hutan yang nggak pernah terjamah manusia tuh enggak Wak. Di sana juga ada kayak pemukiman warga walaupun memang bukan pemukiman yang padat penduduknya, tapi yang memang udah sering terjamah sama manusia lah. Dan FYI Wak, pada saat perjusami ini Nadine memang nggak sempat datang karena dia lagi dirawat di rumah sakit. Dan cerita yang akan aku ceritakan ini, kejadian yang terjadi di perkemahan ini dia dengar dari kawan-kawannya, banyak saksinya memang. Nah lanjut lagi, jadi Wak, lokasi kemah mereka dengan pemukiman warga tadi jaraknya kurang lebih 300 meteran lah. Nah untuk peserta MOS baik perempuan ataupun laki-laki dan panitia laki-laki semuanya itu tidur di tenda Wak, dan memang ada beberapa panitia laki-laki lainnya yang tetap sesekali patroli tuh di sekitar tenda. Sementara guru pembina sama panitia perempuan di sana itu tidur di rumah warga. Perkemahan waktu itu berjalan lancar-lancar aja Wak, sesuai dengan jadwal kegiatan. Sampailah tiba di hari kedua, which is Sabtu malam. Nah teman Nadine yang bernama Tia ini bercerita kalau pada waktu itu Tia ini tidur di satu tenda bersama si Nina, Risa, Manda, Alia sama Fani. Sama dia lah Tia kan, jadi satu tenda berenam. Nah penanggung jawab tenda mereka itu adalah kakak kelas mereka bernama Kak Mia. Dan sebelum mereka semua ini beristirahat tidur, waktu itu Kak Mia memang sempat berpesan, tolong semua ya kalian adik-adik dengar aku baik-baik. Kalau diantara kalian mau ada yang buang air, maksimal cuma diperbolehkan sampai jam 10 malam. Jangan lebih dari itu. Ya, nanti habis itu kita bangun jam 3:30, kita tahajud. Habis itu baru nanti ada jadwal kajian gitulah sambil menunggu waktu subuh. Oke? Oke Kak, siap gitu kata mereka kan. Ingat ya semuanya, jangan ada yang keluar tenda di atas jam 10 malam. Kalau ada sesuatu yang urgent, tetap kalian berada di dalam tenda, tunggu sampai kakak panitia kalian lewat depan tenda. Baru kalian minta izin sama mereka. Itu pun kalau urgent kali. Oke, siap Kak. Itulah kan perintah, jangan keluar tenda jam 10 malam. Nah, sebelum tidur mereka pun diberi waktu untuk mandi dan bersih-bersih. Setelah itu, sebelum waktu menunjukkan pukul 10 malam, mereka memang sudah harus kembali ke dalam tenda nih untuk beristirahat. Nah, singkat cerita, pada saat mereka lagi tidur, sekitar jam 2 dini hari, Wak, Manda nih terbangun. Dia kebelet buang air kecil. Nah, karena udah nggak tahan, Wak, dia pun mencoba membangunkan Fani itu kawannya untuk minta dianterin ke belakang. Fani, antarin aku ke belakang, Wak. Pengen pipis, aku kebelet kali nggak tahan. Kau kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak dari tadi sih Manda? Takutlah aku keluar jam segini. Kau pun bukan dari tadi. Tapi Fan, aku kebelet nguyuh kali nih Wak. Tolonglah kawanin aku. Udah lama mending kau tunggu aja ke kelas yang nanti patroli lewat. Kata si Fani. Balik tidur lagi si Fani Wak. Dan pada saat itu nggak cuma Fani aja yang nolak nganterin Manda ini ke toilet Wak. Tapi semua kawan tendanya itu juga menolak dengan alasan takut dan sama-sama meminta si Manda ini udahlah kau tunggu aja lah kakak patroli lewat katanya. Dan ditambah lagi kan mereka mengingat tuh pesan kakak kelasnya kan tidak diizinkan keluar di atas jam 10 malam. Adalah tuh semuanya pun kembali tidur Wak. Tersisalah si Manda yang memang masih panik kali karena kebelet nguyuh kan. Nah sampailah ketika mereka satu persatu terbangun untuk sholat tahajud bersama Wak. Tiba si Tia sama si Nina yang waktu itu kebangun duluan tuh terkejut karena dia melihat rok yang dipakai sama Manda ini basah. Kok basah? Nih bocor nih tendanya nih kata. Enggak Wak, enggak bocor Wak. Alah Manda, ngompol kau ya. Ternyata betul Wak, Manda ngompol waktu itu. Nah Fani waktu itu sedikit ngomel, Man gimana sih kau ini kok bisa ngompol? Basah itu semua kan jadinya, kata si Fani Wak. Nah Manda yang diomelin kayak gitu gak ngerespon apa-apa deh Wak, diam aja dia kan. Akhirnya Kak Mia selaku penanggung jawab tenda pun pergilah nganterin Manda ini bebersih sekalian juga mandi dan wudhu. Sepanjang perjalanan ke kamar mandi itu Wak, sampai balik lagi ke kamar mandi ada memang gelagat yang tidak biasa ditunjukkan sama si Manda Wak.